Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Siapa asatidzah mubaddili yang kita hormati segenap para asatidzah bimbing, khusus kepada Fadilatul Mukarram Tuan Guru Munawwir Abdul Aziz Hafizahullah yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian juga Fadilatul Mukarram Ustaz Joko Sugiharto yang paling tujuh yang nanti akan mendampingi, yang mulai akan mendampingi ke Madinah, dan Ustaz Joko akan mendampingi Bapak Ibu sekalian akan menuju kota Jeddah. Ada saya sendiri insya Allah akan mendampingi jamaah yang akan menuju ke Turki insya Allah. Jadi ada 3 program di sini. Untuk yang ke Jeddah, insya Allah programnya langsung landing Jeddah menuju Mekah 17 hari. Ya. Kemudian Fadilatul Mukarram Ustaz Munawwir menuju Madinah 9 hari. Dan saya tengah-tengah ya, saya akan bersama Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan umroh plus ke Turki selama 13 hari. Jadi 9 hari, 13 hari dan 17 hari ya. Dan Bapak Ibu sekalian telah menentukan pilihannya masing-masing. Mudah-mudahan harapan kita umroh yang akan kita laksanakan dan ziarah-ziarah yang akan kita kunjungi menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan umrah kita menjadi umrah makbul. Amin ya rabbal alamin. Mengawali manasik pada kesempatan siang menjelang sore hari kita mengawali manasik kita dengan membacakan talbiyah, walaupun sunnahnya ini dibaca setelah kita berihram nanti dari mikot masing-masing. Mungkin kalau yang ke Jeddah langsung menuju Mekah, mikotnya di atas pesawat di Alamlah. Adapun yang menuju Madinah terlebih dahulu akan melaksanakan mikot di Ali insyaallah. Mari bapak sekalian ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita datang sana untuk ibadah. Hati-hati, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga pendengaran kita, jaga sikap kita. Itu sebabnya kenapa ketika kita akan masuk ke tanah suci Mekah, diwajibkan kita dalam keadaan berihram. Jadi rukun pertama kita umroh atau yaitu pertama adalah Kenapa dan apa hikmahnya kalau kita masuk ke Mekah dalam keadaan berihram? Agar kita bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga perbuatan kita serta langkah kita, bahkan niat dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya pada saat berihram ada yang namanya larangan-larangan ihram. Tuh, apa saja larangan ihram? Bagi laki-laki sudah tidak lagi boleh menutup kepala, ya, baik dengan peci, dengan topi, dengan barang apapun jenisnya. Kenapa? Alasannya kenapa kok nggak boleh menutup kepala? Karena biasanya bisa dibayangin Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita waktu umroh
Ya, dalam keadaan ihram kita masih dibolehin pakai pakaian ini nih, kebanggaan. Yang Pak Haji pakai peci haji. Yang tentara yang ada bintangnya itu pakai bintang 1 2 3 4. Ya. Atau barangkali cuma 1 2 atau 3. Kemudian yang punya jabatan yang lain dia akan memakai pakaian atribut kebanggaan. Maka di saat itu kita disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara kalian. Kalian semua adalah hamba Allah. Yang mulia adalah yang paling bertakwa. Yang mulia adalah orang yang betul-betul mengikhlaskan amalnya kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki tidak boleh pakai pakaian penutup kepala, menutup mata kaki. Ya. Kenapa? Kok nggak boleh pakai sedang yang bisa ataupun sepatu? Karena biasanya jadi kebanggaan nih, sepatu saya beli, kan begitu. Nih, sendal saya sendal mahal. Makanya awalnya apa? Sendal yang terbuka, baik depan maupun belakang. Ya. Kemudian tidak lagi boleh pakai pakaian yang berjahit. Kalau boleh berjahit nanti gaya-gayaan. Bergaya nanti. Karena saya pengikutnya atau pecinta Raja Dangdut, akhirnya pakai selempang diikat begitu. Ya, maka di saat itu kita sudah dalam kondisi sama. Ka'amsyatil kita itu semua tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Bagi wanita tidak lagi boleh bersolek. Kalau sebelum niat masih boleh, tapi ketika sudah labbaik Allahumma umratan maka tidak lagi boleh pakai pakaian bersolek, ya pakai lipstik dan sebagainya. Pakai wangi-wangian laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak lagi boleh merusak tanaman, membunuh binatang buruan, menikah atau menikahkan atau menjadi saksi dalam pernikahan. Bahkan sampai nyambut rambut, nyambut bulu yang di kepala atau di kumis atau di bagian atas tidak boleh. Hatta di ketiak itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena semua anggota badan itu nanti akan menjadi saksi. Itu alasannya. Kenapa pada saat kita berumroh nggak boleh potong kuku, nggak boleh nyambut rambut. Kapan bolehnya? Nanti pada saat tahallul. Itu alasannya kenapa kita nggak boleh memotong. Seperti kalau kita lagi Idul Adha, kita mau berkorban, disunahkan kita tidak memotong kuku kita. Kenapa? Itu akan menjadi saksi sampai. Maka begitu juga pada saat kita berumroh, biarkan itu jadi saksi kelak di kiamat. Begitu selesai tahallul baru kita jatuhkan rambut kita. Dan itu rambut yang jatuh pada saat tahallul akan menjadi saksi kelak di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu rukun yang pertama. Jadi itulah larangan-larangan bagi laki-laki. Tuh, tidak boleh potong menutup kepala. Kemudian bagi wanita tidak boleh menutup muka dan telapak tangan. Pakai wangi-wangian laki-laki dan perempuan, mencabut rambut atau bulu, motong kuku, ya. Kemudian berhias, ya. Kemudian pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, ya. Makanya biar supaya ketika kita masuk tanah Mekah tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Itulah salah satu hikmah kenapa diwajibkan kita harus dalam kondisi ini. Kalau seandainya sudah tajawuz hadir mikot, kita melewati mikot, kita belum niat, maka wajib ataupun belum berpakaian ihram maka wajib kita memotong 1 ekor kambing. Bapak sekalian, dan yang paling parah adalah kalau seandainya kita dalam kondisi ihram kita melakukan hubungan suami istri. Nah, itu yang bahayanya. Pertama, batal umrohnya. Yang kedua, dia wajib membayar 1 ekor unta. Berapa harga unta? 40 juta. Padahal biaya umrohnya nggak sampai segitu ya. Gara-gara nggak sabar cuma 2 jam. Baik terus sekalian. Jadi ini rukun pertama. Rukun yang kedua, begitu kita sampai di pelataran Masjidil Haram, apa yang kita akan kerjakan? Insya Allah kita akan melaksanakan tawaf. Tapi disunnahkan sebelum kita melaksanakan tawaf, kita memandang Baitullah. Kita memandangi Baitullah. Karena di Masjidil Haram itu Allah turunkan setiap harinya 120 rahmat. Ya. 60 rahmat untuk yang bertawaf. Ya, kemudian 40 rahmat untuk yang melaksanakan salat di dalam, dan 20 rahmat bagi orang-orang yang memandanginya. Apa hikmahnya kita memandangi Baitullah sebelum kita melaksanakan tawaf? Agar membangun rasa mahabbah kita. Kalau seandainya kita akan tahu, ya Bapak sekalian, kalau kita pengen tahu keras atau tidaknya hati kita saat kita memandang Baitullah.
Pada saat memandang Baitullah bisa melinangkan air mata, berarti tanda hati kita diberikan kelembutan oleh Allah. Tapi pada saat kita memandang Baitullah, apalagi mohon maaf baru yang pertama kali, dia gak bisa nangis, berarti hatinya keras. Keras kenapa? Banyak dosa. Apa yang kita kerjakan? Maka ketika kita memandang Baitullah, maka perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sampai minta pada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk bisa menangis di hadapan. Kenapa? Ada air mata yang mengalir saat kita beribadah akan jadi saksi kelak di yaumil kiamah, dan dia akan menjadi penghalang kita dari sebuah api neraka. Amin ya rabbal. Itu dahsyatnya sekalian. Barulah kita tawaf. Dari mana kita mulai tawaf, Bapak Ibu sekalian? Dimulai dari rukun hajar. Rukun itu artinya pojokan, rukun atau tiang. Dari rukun hajar aswad. Kenapa dimulai dari situ? Karena pembangunan Baitullah diawali dari Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini adalah satu-satunya batu yang bisa nyedot dosa. Ya, satu-satunya batu di dunia yang bisa nyedot dosa. Seperti dalam suatu riwayat, Hajar Aswad dulu adalah hajar atau batu yang berwarna putih, namun karena banyaknya orang yang bertawaf dan banyak dosa-dosa mereka, akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi hitam. Ya. Makanya Bapak sekalian, kita bersyukur Hajar Aswad tidak diturunkan di Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan. Bisa dibayangin kan, kalau seandainya diturunkan di Indonesia, udah dari dulu kita kebagian. Dibikin apa? Dibikin apa? Bikin cincin. Dibikin cincin, habis dibikin cincin, habis dosa, dia hidup. Bebas dosa. Alhamdulillah diturunkan di tanah suci Mekah, yang jangankan batu Hajar Aswad, tanahnya saja tidak boleh dikeluarkan dari tanah haram. Makanya orang-orang di sana kalau bangun rumah, kalau dia masih di wilayah tanah haram, dikeluarkan, nggak boleh dikeluarkan tuh di luar, keluar tanah haram. Wajib kalau mau dipindahkan masih di wilayah tanah haram. Gitu Bapak sekalian, atau aturannya. Nah dari situ kita mau mulai dengan mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Itu namanya istilah. Karena Nabi SAW ketika memulai melakukan hal itu, kadang-kadang Rasulullah mencium. Tapi kalau bisa bayangkan, kalau seandainya kita setiap kali mau mulai tawaf harus mencium, bisa nggak selesai? Kagak selesai apalagi sekarang. Sekarang itu Masya Allah, sepanjang tahun dari pertama kali haji selesai sampai saat ini tidak pernah sepi. Wah, barangkali waktu duha agak kosong sama 24 jam kalau sekarang. Mungkin sekitar jam 8 jam 9 agak sedikit lengang. Begitu jam 10 udah padat lagi. Bapak Ibu juga bisa saksikan besok ya. Jadi sepanjang tahun sekarang ini merupakan peak season. Makanya biayanya nggak turun-turun, mahal terus ini ya. Hotelnya mahal sekali. Kita mulai dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti yang Rasulullah lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian jangan takut ya kalau nggak istilah itu nggak sah, karena itu sunnah hukumnya. Makanya jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad sampai bela-belain bayar joki ya. Kita mau nggak saya antar, boleh. Katanya di sebuah senyum diminta 600 ya, saya nggak mau duit, diantar sampai hotelnya. Hati-hati loh sekalian. Jadi banyak juga itu joki-joki. Jokinya orang Indonesia juga lagi ya. Kecil-kecil ya, kita bawa taruh-taruh di depan ya, kalau mau coba silahkan coba, tapi kalau ada masalah tanggung sendiri. Baik sekalian, kita mulai dari rukun Hajar Aswad, kemudian kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus kita baca doa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan, dan terus sampai selesai, sampai 7 kali putaran. Pertanyaannya, emang nggak boleh dikurangin Ustaz? Boleh nggak dikurangin? Boleh apa nggak? Nggak boleh. Kalau ditambahin? Kalau ditambahin boleh nggak? Kalau ibu-ibu nih lagi belanja, Bu, ada ibu-ibu kalau belanja dikurangin mau nggak? Tapi kalau ditambahin, kadang-kadang dari turun kamu dengan ngambil sendiri, boleh ya Mang? Ini padahal itu bikin orang jadi sakit hati, gak diterima tadi gara-gara 1 biji. Jualan dukung di dukung mau boleh ya Mang, cobain kan cobain sampai 1 kilo ya, itu ibu-ibu gitu ya. Jadi
Korma juga gitu dari kebun kurma. Tapi kalau di kebun kurma insya Allah halal karena dibilang gitu ya. Ya nyobain setengah kilo. Ya. Itu bukan nyobain namanya kemaru. Ya kalian. Jadi kita akan melaksanakan tawaf ini 7 putaran. Kenapa? Karena dulu angka yang tertuju itu adalah angka 7. Angka terbesar itu angka 7. Sebelum ditemukan angka 8, 9. Percaya nggak? Kalau kita buka dalam kamus-kamus itu gitu. Buktinya Bapak Ibu sekalian dulu waktu belajar notasi, angka tertinggi berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, udah balik lagi Bu. Ya kan? Paling tinggi berapa? Angka 7. Kan yang menemukan itu ulama kita. Notasi. Makanya kita sering dengar 7 hari 7 malam. Taubat 7 turunan. Mandi kembang tengah malam, pakai 7 sumur. Artinya angka yang sangat maksimal. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah harus maksimal. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah jangan setengah-setengah, harus mantap. Bertakwa kepada Allah harus maksimal. Jangan main-main. Maka dalam pelaksanaan ibadah ini kita harus sungguh-sungguh sekali. Yang pertama, 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Posisi Ka'bah pada saat kita tawaf ada di sebelah mana? Tidak kanan. Tidak kanan. Biasanya kalau yang baik-baik di sebelah kiri kanan. Kenapa aku tawaf ada di sebelah kiri? Nah, ya. Untuk mendekatkan jantung kita kepada Baitullah. Karena jantung ada di sebelah kanan atau kiri? Semakin kita dekat, maka sunnahnya tawaf itu sebetulnya makin hitungan makin besar. Pertama, kedua, ketiga, sunnahkan semakin mendekat. Tapi kalau nggak memberikan jangan maksain, ntar ke tabrak. Begitu biar supaya lebih dekat kita ke Baitullah. Ya. Biar aura positif istilahnya itu semakin kita rasakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Baitullah ini mempunyai 4 sisi. Rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Irafi, kemudian rukun Syami, yang terakhir rukun Yaman. Ya, jadi ada yang meneliti ternyata kekuatan inilah yang akan menjadikan kuat umat Islam itu hebat. Ya, ada rukun Yamani, di sana ada negeri Yaman. Rukun Iraki, rukun menuju negara Irak. Kemudian Syami menuju negeri Syam. Ini negara-negara yang penyokong Ahlus Sunnah. Ya, ada satu rukun yang belum diketahui, ada namanya rukun Hajar Aswad. Yang di situ ada batu dari surga. Ini lurusnya kemana? Indonesia. Makanya ada ulama Mekah yang mengatakan, Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki mengatakan, guru saya, kalaulah surga itu ada di atas, maka kakinya ada di Indonesia. Coba negara mana yang semakmur Indonesia? Ada nggak yang sehebat Indonesia? Saudi kaya, nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia kok susah banget? Sampai masalah gas aja sampai ngantri ada yang mati. Padahal gas termasuk Indonesia itu penyumbang gas yang luar biasa. Ya. Kenapa Indonesia ini? Ada apa dengan Indonesia? Pada Indonesia yang adalah merupakan negara yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Uti itu kan zal ahmar wal abyad. Aku diberi tabungan, aku diberikan perbendaharaan merah dan putih. Negara mana yang punya merah putih? Banyak. Ada Indonesia, ada Polandia, Indonesia putih merah. Ada Singapura, ada Turki. Tapi yang diarahkan oleh Rasulullah adalah negeri kita Indonesia. Subhanallah. Makanya Yaman udah hancur, kan? Sampai sekarang kan? Kemudian Syam porak-porak sampai sekarang, bahkan presidennya digulingkan. Kemudian Irak sampai sekarang dia punya negara tapi nggak punya negara. Hanya Indonesia yang diupayakan oleh orang-orang yang punya kepentingan, khususnya Yahudi ingin menghancurkan Islam, nggak bisa.
Kenapa? Negara kita bukan hanya kekayaan alamnya yang luar biasa, tapi kekayaan spiritualnya yang luar biasa. Maka berbanggalah, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Percaya atau tidak percaya silahkan. Ya, banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para ulama yang mengisyaratkan Indonesia dalam menjadi bakal pongkol nanti kebangkitan umat di akhir zaman. Amin. Kalau orang Indonesia sudah bangkitlah seluruh negeri di seluruh dunia. Insya Allah. Lanjut ya sekalian. Di tempat ini banyak sekali tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya adalah multazam. Multazam itu posisinya ada di antara Rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itulah tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Makanya sulit sekali kita dapat tempat situ. Ya, kalau enggak paling searah dengan itu. Kalau enggak ya pokoknya ada Ka'bah. Biasa selesai kita melaksanakan doa, kita bisa berdoa di sini. Nah, pertanyaan baru sekalian, kenapa tempat ini menjadi tempat yang mustajab? Kenapa tempat ini dari tempat banyak sekali tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa? Karena di tempat itu semua para nabi Allah pernah melaksanakan ibadah di tempat itu. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan tawaf, sesungguhnya kita sedang membersamai para malaikat Allah di Arsy, di Sidratul Muntaha yang sedang melaksanakan tawaf. Di bawah kita membersamai para nabi. Karena nabi-nabi dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah pernah menginjakkan kakinya di tempat ini. Dengan kata lain, ketika kita sedang bertawaf, kita sedang menyamakan langkah kita dengan para nabi-nabi Allah dan para aulia-aulia Allah. Maka dahsyat sekali, Mas. Itu sebabnya kenapa orang yang pulang haji, pulang umroh, yang ditunggu apa yang harus kalian? Yang ditunggu apa yang biasanya orang pulang haji? Doanya. Kenapa? Karena di kakinya itu melekat langkah atau bekas, walaupun sekarang sudah di granit ataupun sudah di marmer, tapi tetap di situ ada bekas-bekas mereka. Dengan harapan kita pulang, kita mendapatkan itu keberkahan. Masya Allah. Dan dahsyatnya lagi baru sekalian, Ka'bah ini kalau ditarik ke atas, di sanalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sebagaimana arsy Allah di atas dikelilingi oleh air, maka Ka'bah pun dikelilingi oleh air. Air kehidupan. Air apa itu? Air Zam-Zam, air mukjizat. Satu-satunya air yang didoakan tiap saat, tidak pernah berhenti orang mendoakan, bahkan para malaikat. Makanya siapa yang minum air Zam-Zam diberkahi oleh Allah. Kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan menjadi manfaat tergantung niat orang yang meminumnya. Makanya disunahkan baca doa tuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in wa sama, dan kesembuhan jasmani dan rohani. Makanya kalau yang punya penyakit yang aneh-aneh, udah balurin aja, niatin baca sholawat, insya Allah semua. Yang rumahnya suka dihatuin, ada yang rumah dihatuin tuh. Biasanya kan ada jinnya suka di rumah, namanya Ammar gitu ya. Kerjaannya suka gangguin orang di rumah malam hari, suka berisik gitu. Kita bacain aja, minum enzim kiramin, baca salat, insya Allah dia lahir itu semua. Karena pengalaman saya punya kontrakan di Jakarta itu orang asal datang situ nggak betah, udah Bismillah sudah besok juga datang sampai sekarang, awet terus sekali. Ya, karena mau Zam-Zam lima syuribalahu. Ini bukan syirik, ini biasa sekali. Kemudian di situ juga ada Maqam Ibrahim. Maqam kalau di kita namanya apa? Hah? Pemakaman umum. Artinya apa? Kuburan. Apakah Nabi Ibrahim dimakamkan di situ? Bukan. Makam Nabi Ibrahim itu ada di Palestina, di Hebron, yang sekarang dikuasai oleh Israel. Ya. Di sini itu tempat berdiri. Maqam artinya tempat berdiri. Dulunya dekat dengan Ka'bah, tapi kemudian digeser ke belakang. Ya, dulunya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu berdiri di situ. Menurut riwayat, itu batu bisa naik turun, Allah. Ya. Jadi kalau lagi semakin tinggi maka semakin naik. Jadi seperti apa itu? Apa yang tangga otomatis ya? Allah, ya itu mukjizat tentunya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ juga ada tempat yang letak itu di maqam Ibrahim. Maka musalla, maka dianjurkan kita melaksanakan sholat selesai melaksanakan tawaf di belakang maqam Ibrahim. Dan minta doa sebagaimana doanya Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minat taqwa dan seterusnya. Kemudian juga ada tempat yang mustajab untuk berdoa selain itu, yaitu Hijr Ismail. Hijr itu tempat ditinggalkan dan Nabi Ismail pada saat dulu ibunya meninggalkan mencari air antara Safa dan Marwah, ditinggalkan di situ. Ya. Hijrun. Ya. Bapak sekalian, rahmat Allah, itu tempat-tempat yang mustajab. Termasuk tempat kita nanti akan sa'i, itu juga tempat mustajab untuk berdoa. Makanya dianjurkan baik di tempat tawaf maupun tempat sa'i untuk memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Pada saat sa'i maka dianjurkan perbanyak tasbih. Pada saat tawaf dianjurkan perbanyak tasbih, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian pada saat kita sa'i dianjurkan kita perbanyak takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar. Jadi setelah kita menyelesaikan tawaf, maka rukun yang berikutnya yang ketiga adalah sa'i. Kalau tawaf ini wajib dalam keadaan wudhu karena hubungan kita vertikal kepada Allah. Maka ibadah-ibadah yang hubungannya vertikal kepada Allah, ya, maka wajib dalam kondisi kita berwudu. Sholat wajib nggak berwudu? Wajib. Baca Quran wajib nggak? Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, sebagian mengatakan begitu, sebagian mengatakan sunnah. Ya, ya, maka kalau hubungan kepada Allah itu wajib. Sementara sa'i, ya, itu tidak wajib kita dalam keadaan wudu. Umpamanya kita mau sa'i tiba-tiba buang angin, maka laksanakan teruskan. Tidak ada masalah. Karena itu simbol hubungan kita secara horizontal, hubungan muamalah kita pada sama. Maka sa'i adalah usaha artinya. Sa'i itu artinya usaha. Artinya bagus sekalian, jangan kita hanya memikirkan urusan ibadah saja tanpa dengan mengecampingkan akhirat dunia. Ingat bahwasanya dunia pun bisa menjadi lahan ibadah kita. Ya, jangan anggap kalau kita bekerja ke kantor, bolak-balik ke rumah, ataupun bekerja di mana kita bekerja, ataupun usaha, jangan dikatakan itu bukan ibadah. Itu menjadi ibadah asalkan dimulai dengan niat karena Allah. Makanya bagi sekalian, sebelum kita sa'i dianjurkan kita menghadap ke arah kiblat, sunnah, sambil berdoa, ya. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa i'tamar fala junaha alaihi wa yatawafa bihim dan seterusnya. Ya. Maka itu menjadi sunnah. Artinya Bapak sekalian, kalau kita keluar dari rumah kita melaksanakan aktivitas seharian kita mulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka sepanjang perjalanan kita dari rumah menuju kantor, dari rumah menuju tempat usaha, dari rumah menuju tempat-tempat di mana kita akan melakukan aktivitas, maka sepanjang itu kita akan menjadi ibadah. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa kam min amalin yatasawwaru amal ahli al-akhirah bi amal dunya, bi husni bisu'il dunia, bi husni. Jadi betapa banyak orang yang kelihatan amalnya amalan dunia, yatasawwaru bi amali ahli dunya, tapi dia menilainya di hadapan Allah menjadi nilai ibadah. Kenapa? Bi husni niyyah, karena niatnya yang baik. Tidak jarang pula orang yang melakukan ritual seakan-akan ibadah, tapi karena tujuannya dunia, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka itu tadi sebabnya kenapa ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagi. Bahkan tadi ayat ini dibaca, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara orang-orang yang datang ke Baitullah, dia beribadah, haji, berumrah, tapi karena tujuannya dunia, apa? Maka malahu bil akhirat min khalaq, tidak ada niat. Dulu disinyarin bahwasanya nanti ada di antara mereka-mereka yang pergi haji berumrah gagal, batal, nggak ada apa-apa. Siapa saja mereka? Sultanul Nuzah, para pejabatnya, para orang-orang yang petinggi-petinggi ketika datang ke sana pengen tahu gimana sih Ka'bah, gimana sih hotelnya, nah gitu. Wa aghniya'uhum litijarah, sementara yang kaya, yang punya duit, punya modal dan
mana nih kira-kira yang saya jadikan bisnis saya. Tujuannya membuat bisnis. Sambil bisnis kita umroh. Ada nggak gitu? Ada nggak? Sambil bisnis kita umroh, itu udah bukan karena lillah. Ya. Harusnya umroh yang paling utama. Karena ada kesempatan ya nggak apa-apa kita. Mungkin bisa, tapi yang lebih utama adalah Allah Subhanahu. Ya. Yang ketiga, wa qurra'uhum lis-sum'ah. Para qori, yang dimaksud di sini adalah para ulama, para penyerang, para kiai, para ustaz. Tujuannya apa? Ya, dapat orang-orang yang bisa datang mana nih, orang kaya, pejabat yang bisa saya datangi. Tujuannya biar supaya dapat duit. Tujuannya biar supaya dapat jabatan. Waliyahillah. Man tawadha'a li ghanin li ghina faqad da'a thuluth din. Siapa orang yang tawadu, merendahkan dirinya di hadapan pejabat karena atau dia dapat seorang karena kekayaannya, maka sudah hilang sepertiga agamanya. Waliyahillah. Maka sekalian, yang keempat yang dikategorikan orang yang gagal dalam melaksanakan haji maupun umroh, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang yang fakir yang berhaji berumroh tujuannya apa? Buat minta min. Nah, jangan lebih banyak di sana sekalian. Karena kita lagi salat, lagi baca Quran, datang nih. Minta untuk mau ditanya-tanya, can you speak English? Ya, akhirnya apa? Saya dari Palestina, saya minta. Padahal banyak juga yang gitu. Tapi ada juga jamaah yang senang kalau tipu. Alhamdulillah, Ustaz. Kenapa, Pak? Tadi saya ketemu malaikat dari mana? Ya tadi ada orang muda yang ganteng kemudian naik minta duit itu lah. Pak itu kan. Malaikat orang lain kaya, ya. Dia telah mengambil hak kita. Kenapa? Karena Allah telah mengatur rezeki. Wah itu orang kafir kok rezekinya banyak banget. Kok itu orang fasik kok banyak banget. Ibadahnya dilarang, kenapa ibadah apa rezekinya melimpah, sementara kita yang rajin bangun malam puasa sunnah kok susah betul gitu. Jangan-jangan Allah salah ngasih alamat. Kira-kira ada yang pernah berpikir gitu nggak? Hati-hati bisa kumpul kita sekalian. Kita nggak usah iri dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan di dunia. Kenapa? Karena ada sebagian hamba-hamba Allah yang dibayar tuntas kebaikannya, ibadahnya di dunia. Seperti Fir'aun, dalam kehidupannya pernah sakit kan? Bapak Ibu, Fir'aun itu selama hidupnya pernah sakit atau enggak? Jabatannya pernah ada yang ngotak-atik apa enggak? Tapi yang perlu dicatat, Fir'aun juga walaupun begitu, dia ada kelebihannya. Kelebihannya apa Bapak sekalian? Kalau ngasih sesuatu itu nggak pernah hitungan. Kan pernah Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah kenapa sih jadi matinya ini Fir'aun? Kan dia musuhmu. Kenapa dia jadi mati? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, memang dia adalah orang yang terlaknat, tapi dia punya kebaikan. Apa kebaikannya Allah? Kalau kita juga mikir orang kayak begitu apa kebaikannya? Kalau nggak percaya datang ke istananya, mintalah kau kedua, berpura-pura jadi kita. Benar, ketika Nabi Musa datang pura-pura nyamar jadi kita dikasih harta yang luar biasa. Makanya, ya, kalau ada orang diberikan kelebihan dia nggak pernah ibadah, jangan iri. Kenapa? Allah lagi ngabisin tuh pulsanya di dunia. Dan jangan putus asa ketika Allah Subhanahu Wa Taala kita udah ibadah tapi belum. Karena Allah ingin menjawabnya nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Ya Pak Ustaz, kalau bisa mah dua-duanya. Iya, seperti Nabi Sulaiman. Ya, tapi kan tantangannya juga berat terus kan ya. Nabi Muhammad kalau mau kira-kira bisa nggak jadi Nabi paling kaya? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa orang ditawari oleh malaikat Jibril, ya Muhammad kalau mau gunung Uhud akan aku jadikan gunung emas. Buat kau berdoa, buat kau berjuang. Karena Nabi gak usah. Kenapa? Aku takut kalau aku mencari dunia nanti bagaimana umatku. Nah, nabinya saja sangat sederhana, umatnya ternyata main kaya-kaya. Gimana kalau nabinya kaya? Kayak Nabi Sulaiman. Wah, salah ya sekali. Nah, maka kalau sekalian, begitu kita selesai melaksanakan sa'i di terakhir
putaran ketujuhnya itu di Marwah, maka disitulah kita menutup perjalanan umroh kita dengan bertahallul. Apa itu tahallul Bapak sekalian? Menghalalkan. Ya. Kalau ihram artinya mengharapkan, kalau tahallul artinya menghalalkan. Menghalalkan dari apa? Dari yang tidak boleh, dilarang itu ketika kita berihram. Maka tahallul ini menjadi penutup diharamkan yang kegiatan tadi, apa kita pakai pakaian yang menutup kepala laki-laki, menutup mata kaki atau buat wangi-wangi, itu semua sudah halal ketika kita sudah tahallul. Nah, ini menjadi nilai filosofinya apa? Tadi kan sa'i itu usaha. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha ada hasilnya enggak? Kita kerja ada hasilnya enggak? Kira-kira itu kalau hasil kerjaan kita makan semua halal enggak kira-kira? Kita bekerja nih, capek-capek banting tulang, ya. Kemudian ada hasilnya, tak berupa gaji ataupun salary dan sebagainya. Kira-kira kalau semua kita makan, halal apa itu? Halal apa enggak? Saya tanya Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian makan durian, apa semua dimakan? Ya. Apa semua dimakan? Ya. Apa yang ditinggalin? Kulitnya. Kalau ada orang makan durian sama kulit-kulitnya, kira-kira orang apa itu? Orang PA, orang kemaru. Termasuk sama bijinya ditelan. Yang namanya biji buat berkelanjutan, buahnya ditanam. Yang namanya apa namanya? Kulit buat apa itu? Ditanam buat pupuk, kan begitu. Maka begitu juga harta yang kita dapatkan, kalau kita makan semua, maka kita menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil masuk surga apa enggak? Berhak enggak masuk surga? Apa kata Nabi? Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Sebaliknya, as-sahih, orang yang suka berbagi, orang yang suka berderma, qaribu minallah, dekat dari Allah, qaribu minan nas, dekat dari manusia, qaribu minal jannah, dekat dari surga, ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Maka Bapak sekalian, simbol orang yang berhaji, berumrah ditandai dengan dua hal kata Nabi. Yang pertama apa tandanya? Linul kalam. Yang kedua, it'afut ta'am. Jadi orang kalau kurang haji, kurang umrah, ditandai dua itu kata Nabi itu. Paling gampang kita lihat. Jadi dia pulang haji, ngomongnya masih lemes orang. Tahu lemes? Ngomong agak keren. Kalau ngomong cablak-cablaknya. Nah, itu berarti kalau dia pulang masih suka ngomongin orang, pulang umrah, pulang haji masih suka nyakitin orang. Khususnya orang Betawi ini kalau ngomong menyablak gitu. Orang Betawi di sini. Ya. Hati-hati. Kalau orang Betawi itu biasanya ngomong-ngomongnya kalau ada salah ya mohon maaf di akhir ya. Jadi hati-hati, jaga lisan. Ya. Kemudian yang kedua, tandanya kalau orang kurang haji, kurang umrah, mabrurah, maka ditandai dengan suka berbagi kepada sesama. Pagi-pagi udah berbagi sama siapa? Sama guru. Pagi-pagi udah berbagi sama ikan. Pagi-pagi udah berbagi sama tukang apa tuh? Pak Oga tuh ya. Pak Oga tau kan? Oh, jadi jalanan tuh. Makanya kalau ngasih jangan pelit-pelit apa? Oh, sayang 2.000 emang bikin kita kaya apa? Udah kasih aja. Di Alfamart di tulisannya kan nggak ada apa? Harap untuk tidak memberikan parkir. Ya nggak apa-apa, kasih aja buat dia. Kan kita menginkhul surur. Salah satu yang banyak masukkan orang dalam surga adalah kita memberikan kebahagiaan. Dia dikasih 2.000 itu bahagia, apalagi kalau dikasih 100.000, insya Allah dia syukur 7 syukur. Nah maka Bapak sekalian, sepulang umrah kita harus berubah. Kalau yang dulu masih bakhil, maka hilang kebahilannya. Kalau yang sudah suka berbagi, maka bertambah kebaikannya. Insya Allah. Itu saya barangkali yang saya sampaikan. Insya Allah nanti akan disambung oleh para asatid. Namun saya akan sampaikan program khusus dalam saya, Bapak sekalian. Nanti para asatid nanti punya bagian masing-masing ya. Ya, mohon maaf. Khusus yang nanti akan melaksanakan perjalanan ke Turki terlebih dahulu, ya, insya Allah nanti kita akan take off dari Soekarno-Hatta pukul 21:05, berarti 9 malam. Dan insya Allah dengan Turkish Air yang bekerja sama dengan Garuda, kita akan berangkat jam 9:05, artinya 4 jam sebelum itu kita sudah harus berada di bandara.
diambil 4 jam berarti jam berapa? Jam 5 sore harus sudah berada di maghrib di bandara, dijamak dengan isya nanti ya, dijamak kosong. Kemudian kita akan tiba di Istanbul pada pukul 5:30 setengah 6 pagi. Dan tentunya saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mau ke Turki, udara di sana cukup dingin. Ya, itu paling kalaupun panas cuma 10 derajat. Tapi dinginnya kalau lagi dingin malam atau sore itu bisa mencapai 5 derajat. Bahkan daerah Kapadokia itu sampai minus 6 derajat. Siap-siap aja ya, makanya kalau bisa bawa yang agak tebal. Termasuk juga yang tidak melaksanakan perjalanan ke sana di Madinah saat ini cukup dingin. Ya, di Madinah itu di bawah mungkin sekitar 8 ya. 12 kalau siang hari, kalau malam itu bisa di bawah itu. Terakhir saya berangkat itu bulan lalu itu sudah mencapai 10 derajat. Kalau sekarang mungkin lebih rendah. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian yang tidak kalau sekarang saya dua ya. Itu di Madinah ya. Karena berubah-ubah ya, karena naik turun ya. Makanya kalau bisa pakai jaket ya. Khususnya apalagi ke Turki, bukan hanya jaket tapi jaga sarung tangan, kemudian juga shawl. Itu penting sekali ya. Kemudian dari Istanbul Bapak Ibu sekalian menuju Bursa ya. Nanti kita langsung menuju Bursa, dari Bursa ke Kapadokia pada hari Jumat, kemudian Kapadokia kita akan kembali lagi ke Ankara, ke Istanbul, dari situ nanti Istanbul menuju Madinah. Jadi kita jalan-jalan dulu di sana ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan barangkali kita melihat hal itu kita tutup nanti dengan masuk Madinah. Kalau kita umroh dulu baru masuk sana jadi masalah kan ada sekalian. Kenapa? Madinah itu kelebihannya Bapak sekalian, kita masuk Madinah aja Allah hapus dosa-dosa kita. Baik yang kita lakukan dengan mata kita, dengan mendengar dan sebagainya. Al-Madinah Al-Kalir, karena Madinah itu seperti itu kuapinya. Kemudian di Madinah selama 3 hari kita akan menuju kota Mekah menuju dengan tren, insya Allah dengan kereta. Jadi makanya mengambil mikotnya kita ke Bir Ali dulu, naik bus, kemudian kita ke stasiun, dari stasiun kita langsung menuju kota Mekah ya. Di Mekah seperti biasa 4 hari, kemudian kita akan balik menuju Jakarta dengan melalui Istanbul lagi ya, insya Allah. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di bulan Oktober, di bulan Oktober kemarin ada masalah sedikit, itu masalah tiketing ya. Yang pertama tiketnya dia tidak bisa dijadikan satu, pemain keluarga dengan keluarga gitu, karena memang nggak tahu kenapa aturan Turkis ini sekarang jadi masalah. Yang kedua, ada kadang-kadang yang harus standby ya. Jadi di sana tulisannya tidak ada seatnya, pokoknya 10A, 10B dan seterusnya, tapi di sana SBY tulisannya. Nah, mudah-mudahan kalau kemarin bulan Desember nggak ada, tapi di bulan waktu Oktober ada yang gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Dan aturan-aturan yang lainnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh para asatidz, itu saja mungkin Bapak sekalian yang kami sampaikan. Dan insya Allah karena jumlahnya tanggungnya ada 50 orang akan dibagi jadi 2 bus, baik di Turki maupun ketika berada di Arab Saudi. Demikian Bapak sekalian, masih pada asatidz yang lain yang akan menyampaikan. Dari saya kurang cukupnya. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.